yang mana sinetronnya itu yang disukai sama Bi Asih. Pastikan kalian sedang sendirian. Selamat datang di podcast Horor Demit, channelnya para pecinta horor. Assalamualaikum Sobat Horor. Selamat datang di podcast Horor Demit. Kembali di segmen ini, segmen Nyari Mamat, nyarita horor malam Jumat. Episode kali ini kami akan menceritakan tentang teror dari orang yang sudah meninggal. Bukan hanya sekali teror ini, bahkan sampai berkali-kali. Seperti apa terornya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa pakai headsetnya, matikan lampunya, pastikan kalian sedang sendirian. Kejadian ini dialami oleh salah satu teman saya yang bernama Sukron. Dia berasal dari salah satu desa di kota Sukabumi, dan dia sekarang bekerja di kota Bandung. Jadi Sukron ini, dia mengaku kalau dia tidak akan pernah bisa ngelupain apa yang dia alami dulu. Dan dia juga mengaku kalau dia keingetan sama apa yang dia alami ini, dia akan tidak bisa tidur. Tapi untuk sobat horor nih, dia rela bercerita. Jadi dulu, Sukron ini mempunyai teman, tapi dari kalangan ibu-ibu. Jadi si ibu-ibu ini kita panggil Bi Asih aja biar gampang. Bi Asih ini dia sudah bercerai dari suaminya dan suka mengajak Sukron dan teman-temannya yang lain itu bermain. Entah bermain kelereng atau yang lainnya, permainan anak-anak. Sukron ketika itu sedang mengaji di salah satu masjid yang di dekat rumahnya. Nah, ketika mengaji itu, Sukron ini melihat Bi Asih lewat hendak ke tempat ibunya tinggal. Jadi rumah ibunya Bi Asih ini juga dekat masjid yang tempat Sukron ngaji. Sukron lihat Bi Asih itu lewat, terus mereka bercanda di situ. Nah, Bi Asih ini bercanda, katanya, kalian jangan pernah pegang hidung saya. Katanya kalau bercanda jangan pernah pegang hidung saya. Kalau pegang hidung saya, nanti saya meninggal. Gitu katanya. Terus singkat cerita, ya malam berlalu, keesokan harinya di waktu subuh itu, Sukron ini dapat pengumuman dari masjid. Pengumuman apa itu? Itu pengumuman orang yang sudah meninggal. Dan Sukron tambah kaget ketika orang yang diumumkan itu, orang yang meninggal itu adalah Bi Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia salah satu warga kita yang bernama Bi Asih. Dia kaget karena ya baru saja saya ketemu kok, barusan malam saya ketemu kok dia udah meninggal lagi, pikir Sukron waktu itu.
Nah, Sukron kan di situ agak ada perasaan takut dan bercampur sedih juga. Dan singkat cerita, Biasi ini dimakamkan, beres pemakaman, di malam harinya. Jadi di kampung itu tuh ada kebiasaan yang agak unik. Setiap ada orang yang meninggal, kampung itu selalu sepi. Warung-warung yang ada di sana mendadak tutup. Bahkan yang awalnya harus ada orang yang meronda, itu nggak ada sama sekali orang yang ngeronda. Jadi waktu itu malam sepi banget. Bahkan dipikir-pikir ketika itu, saking sepinya, malam itu nggak akan mungkin ada orang yang keluar. Itu kebiasaan di sana. Ketika malam harinya dan Sukron ini hendak tidur, dia dikagetin dengan suara pagar yang dipukul. Trang, trang gitu. Jadi posisinya itu, ini pagar, ini jendela. Nah, ini langsung ruang tengah. Ketika itu Sukron itu tidur di ruang tengah itu. Mendengar itu Sukron agak was-was tuh. Karena beberapa kali si pagar besi ini dipukul. Trang, trang. Setelah beberapa kali dipukul, Sukron ditambah kaget sama suara yang manggil. Jadi ketika ada yang mukul, trang, trang gitu, ada yang manggil. Sukron, Sukron. Sukron, Sukron. Dia langsung lari ke belakang ke kamar ibunya dan dia tidur di kamar ibunya di situ. Dia ketakutan banget. Dan besoknya ini antara semingguan lah, kampung masih sepi. Nah, besoknya ini setelah kejadian itu, Sukron ini tidur di rumah temannya. Sebut saja si Udin lah. Dia tidur di rumahnya si Udin yang agak jauh dari rumahnya Sukron. Di rumah si Udin ini malamnya juga sama. Dia merasakan hawa yang aneh, hawa yang mencekam. Dan dia juga dikagetkan dengan anjing yang melonglong. Yang seakan si anjing ini tuh ketakutan banget. Au, au. Kan kalau kita tahu kan, kalau anjing melihat sesuatu yang ditakuti itu dia selalu begitu, selalu melonglong kayak serigala gitu. Sukron tuh tambah kaget karena ternyata dia pikir si Biasi ini masih gentayangan, masih menghantui dia. Nah, besoknya Sukron ini cerita tuh ke teman-temannya. Katanya, saya kemarin dihantuin sama Biasi. Nah, ternyata di antara teman-teman Sukron ini ada satu cewek namanya Desi. Itu ngaku di malam pertama juga dia mengalami hal yang kurang lebih sama. Bahkan ini lebih ekstrim lagi. Desi ini memutuskan untuk nginep di rumah ibunya Biasi. Desi ini nginap di rumah ibunya Biasi ini di malam harinya ketika dia nonton TV. Dan dia pilih-pilih channel yang Desi suka. Tiba-tiba channel TV-nya itu pindah sendiri. Padahal remote-nya itu udah di pinggirnya. Pindah sendiri dan gak asal pindah. Ternyata pindahnya itu ke channel yang ada sinetronnya. Yang mana sinetronnya itu yang disukai sama Biasi. Desi kan kaget di situ, kaget banget. Lihat, kok ini
ini channel kesukaan Biasi karena Desi tahu banget tuh. Karena Desi tahu banget ini channel kesukaan Biasi. Dia langsung kaget bergegas tidur gitu. Tarik selimut dan nggak peduliin apa yang di sampingnya itu, nggak peduliin. Dia nggak lihat kemana-mana, langsung tidur aja. Dan mungkin kalau dilihat ke sampingnya itu mungkin ada Biasi sedang nemenin Desi nonton TV. Terus warga yang lain juga mengaku pernah diteror oleh Biasi ini. Jadi ada seorang warga yang namanya Pak Usman. Ketika itu Pak Usman ini mau ngadain hajatan. Nah di malam yang mau meninggalnya itu, di malam dimana Biasi ketemu Sukron itu, ternyata Biasi ini ketemu juga sama Pak Usman. Nah Biasi ini sempat minta daging, minta makan kepada Pak Usman, tapi nggak dikasih karena katanya belum masak. Nah setelah meninggalnya itu, Pak Usman ini diteror juga. Ketika malam hari, jadi tiba-tiba ada orang yang menggedor gitu. Menggedor pintu belakang. Dor. Dicari ke belakang, suara gedoran itu pindah ke pintu depan. Dor. Dicari ke depan, ke belakang lagi. Jadi seakan dipermainkan gitu. Dan Pak Usman sadar itu adalah jin korinnya Biasi yang bergentayangan. Terus di warga lain juga ada cerita teror dari Biasi ini. Di warga yang ini, Biasi itu menitipkan anaknya. Jadi ketika dia menggedor pintu itu, dia bilang, "Mang, nitip anak saya ya." "Mang, nitip anak saya ya." Teror itu membuat warga semuanya ketakutan kan. Ya rame lah di sana. Terus juga terakhir itu Sukron itu diteror ketika dia berkumpul bersama teman-temannya. Jadi ketika berkumpul di salah satu warung, dia melihat ada sekelebatan lewat. Kik gitu. Ya seperti dihampiri oleh sosok Biasi ini. Setelah ditelisik oleh warga yang bisa, dan warga itu ke makam Biasi lagi ya untuk mendoakan, untuk istilahnya menyempurnakan lagi. Ternyata dia bilang kalau katanya Biasi ini masih ada berat ke keduniaan. Makanya jin korin yang menempel di Biasi ini memanfaatkan kondisi tersebut untuk seakan-akan Biasi lah yang gentayangan. Dan Sukron pun keingetan setelah rentetan kejadian itu. Sukron pun keingetan kenapa dia bisa diteror oleh Biasi. Ternyata dia keingetan sama omongannya Biasi ketika main sama kumpulannya itu. Dia bilang kalau nanti kalau saya meninggal, saya datengin kalian ke rumah satu-satu, kata Biasi. Dan sampai sekarang kalau dia keingetan itu, dia nggak akan pernah bisa tidur. Yang kedua, terornya itu di kampung itu ada seorang pemuda. Pemuda yang maaf, dia itu adalah begal. Jadi singkat cerita, begal ini, pemuda ini hendak membegal Sukron dulu itu.
Tapi Sukron gak kasih. Singkat cerita, preman ini karena ya mabok dan keadaan mabok, dia kecelakaan. Bahkan maaf, kepalanya itu katanya rusak, hancur. Bahkan ketika dimakamkan, warna kain kafannya itu merah putih. Ya setelah malam harinya, seperti biasa kampung itu sepi lagi. Sepi gak ada yang keluar. Nah Sukron ini bermimpi ketemu sama sosok pemuda begal itu yang seakan mau minta maaf. Dia mimpi, jadi ketika dia tidur berbaring gitu, di sampingnya itu berdiri satu sosok jin yang dibungkus itu. Warnanya merah putih, sama persis ketika pemuda begal itu dikuburkan. Sukron, Sukron, maafin saya ya. Di kampungnya Sukron itu cerita pocong merah putih itu tidak terlalu rame, tapi di kampung sebelah tempat di mana begal ini selalu beraksi itu geger. Bahkan ada yang sering menggedor rumahnya, kayak kepala gitu, kayak kepala ngedor rumahnya, dor gitu. Bahkan ada yang dia dikejar anjing, jadi anjingnya itu kayak yang ngejar sesuatu gitu. Yang mungkin pocong itu. Rame di kampung sebelah itu pocong. Nah yang ketiga, teror ketiga ini Sukron mungkin sudah terbiasa dengan teror-teror di kampungnya ini. Jadi kampungnya ini terletak agak ke dalam gitu. Jadi bukan di dekat kota. Jadi harus melewati kebun karet dulu, baru masuk ke kampungnya. Bahkan temannya ini bilang kalau Sukron ini nyasar, padahal enggak, emang itu jalan ke kampungnya. Jadi ketika itu dia punya teman sebayanya, teman sejawatnya, itu meninggal dunia dikarenakan sakit. Temannya yang satu lagi namanya kita sebut Agung lah. Nah Agung ini yang mandiin teman yang meninggal tadi. Kita sebut namanya Rian misalkan. Agung ini memandikan temannya Rian ini dengan wangi sabun yang khas. Ketika malam harinya, ini kejadiannya selalu malam hari. Agung ini kan waktu itu mereka lagi berkumpul. Teman-teman Sukron dan Sukron ini lagi berkumpul di rumahnya Sukron. Nah, Agung ini mencium sabun yang khas tadi ketika dia di luar. Dia langsung keingetan kan, wah mungkin itu si Rian. Dia langsung ke belakang, langsung masuk aja ke rumahnya Sukron. Setelah beberapa lama, Sukron ini ada yang ngetuk pintu rumahnya. Tok. Pas dibuka, itu adalah si Aldi, temannya yang lain. Yang dimana Aldi ini orang yang bisa melihat hal-hal yang orang umum gak bisa lihat. Nah Aldi masuk, terus bilang ke Sukron, Kron, itu baturan jadi tadi bagus. Baturan mana? Perasaan geus lengkap dah ieu mah. Itu di luar jadi. Geus asup kadi asup. Moal bener. Nah setelah di malam harinya itu mereka semua tidur. Sukron ini kembali diganggu sama sosok Rian itu. Dia gedor-gedor jendela, dor. Yang di depan rumah ini, jendela depan rumah ini, Sukron gak begitu kaget. Nah dia kaget ketika jendela di samping rumahnya ini, yang mana jendela yang samping rumahnya ini itu jarak antara tanah di bawah sama jendelanya ini tinggi banget. Yang gak mungkin lah ada orang yang setinggi itu
untuk ngegedor rumahnya Sukron, kecuali kalau dia terbang. Suara ketukan itu pindah ke jendela yang pinggir ini. Dor 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 dor. Dor 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 gitu. Nah, karena mungkin Sukron yang sudah terbiasa, dia bilang, udah pulang, kamu sana pulang. Jangan nakutin saya, jangan. Pulang aja kamu, kata Sukron. Keesokan paginya, ketika semuanya bubar dan si Aldi ini mau pulang, dan baru keluar rumah, dia balik lagi ke rumahnya Sukron dan bilang, Kron, itu teman kamu masih ada di luar, kok nggak dibawa masuk sih? Nah, si Aldi ini sementara nggak tahu kalau si Rian ini udah meninggal. Nah, diceritain lah ke si Aldi ini kalau Rian ini sudah meninggal, dan Aldi pun bersedia ngusir sosok Rian itu tadi. Kron, itu babaturan hiji deui lain bawa abus nagog ti peuting mula. Ih, ka dieu geura. Asup ka dieu. Urang bere nyaho ka dieu geura. Naon? Emang aya naon sih? Eta nu di luar, nu kumaneh ditinggali teh si Rian. Si Rian teh geus maot kamari, jadi eta teh jurig. Cing pangusirkeun kumaneh lah. Hah? Ih, sugan teh saha? Paingan banget na pias. Heuh atuh kan ku urang diusir. Di sana itu katanya memang selalu begitu. Ketika ada yang meninggal, selalu ada yang teror. Apalagi kalau yang menguburkannya itu baru belajar. Itu hampir dapat dipastikan jin korinnya itu bergentayangan. Jadi yang kita tekankan di sini adalah yang bergentayangannya itu bukan arwah orang itu. Bukan, sama sekali enggak. Tapi yang bergantayangan itu adalah jin korin yang memanfaatkan kondisi yang ada. Jadi bukan semata-mata adalah ruh dari orang yang sudah meninggal itu.